Pemirsa Kasana, pohon bidara begitu istimewa, padahal pohon ini banyak tumbuh di Indonesia. Menariknya, daun dari pohon ini begitu ditakuti jin, sehingga bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Daun inilah yang biasa digunakan untuk mengobati sihir dan gangguan jin. Bagaimana cara menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir atau gangguan jin? Wahab bin Munabih, salah seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, menyarankan cara menggunakannya untuk pengobatan dan pengusir jin dengan cara mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Untuk mengobati sihir, Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab, ambil 7 helai daun bidara, tunggu halus lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi, lalu diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan air di ember yang telah dibacakan ayat-ayat dan juga dicampur bidara dipakai untuk mandi, insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Falak, An-Nas, juga ditambah ayat kursi karena ayat-ayat itu dapat mengusir syaitan. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW saat ada seseorang yang akan memasuki Islam, lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sir daun bidara. Hadis riwayat Nasai, Tirmizi, dan Ahmad. Wanita bersuci dari haid juga disarankan dengan air yang dicampur daun bidara. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, salah seorang di antara kalian wanita haid mengambil air yang dicampur dengan daun bidara, lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosoknya dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambutnya. Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian dia mengambil secari kain yang telah dibaluri dengan minyak mis, lalu dia berbersih darinya. Aisyah berkata, dia mengoleskannya ke bekas-bekas darah. Hadis riwayat Muslim, Aisyah. Masih ada manfaat daun bidara yang lain, dan inilah yang banyak dikenal di tanah air. Daun bidara biasa digunakan campuran untuk memandikan jenazah. Nabi SAW memerintahkan agar daun bidara digunakan sebagai campuran air memandikan jenazah putrinya Zainab. Atiyah berkata, Nabi SAW pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan putrinya Zainab, lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali atau lebih dari itu. Jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, dengan ganjil? Beliau bersabda, ya. Dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Lalu pohon bidara jenis apa yang memiliki khasiat semacam itu? Pohon bidara termasuk tanaman yang bisa tumbuh di berbagai kondisi, termasuk di kondisi yang kering. Oleh sebab itu, tumbuhan yang bernama Latin Ziziphus mauritiana tersebar secara alami di berbagai wilayah lain seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Uganda, dan Kenya di Afrika. Di Asia, pohon bidara juga tumbuh subur seperti Afghanistan, Pakistan, India Utara, Nepal, Bangladesh, Cina Selatan, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, hingga Australia. Tumbuhan ini bisa ditemukan mulai dari tepi pantai hingga daerah berketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Termasuk di Nusantara, tumbuhan ini menyebar secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Di Indonesia memang banyak perbedaan pandangan mengenai pohon bidara ini. Ada yang bilang bidara yang bisa digunakan untuk ruqyah adalah bidara Arab, sedangkan bidara Cina dan bidara Jawa Widoro atau yang sering disebut apel India tidak dapat digunakan untuk ruqyah. Tapi para pakar ruqyah menegaskan bidara apel India buahnya bisa dimakan dan insya Allah dapat menghilangkan gangguan sihir yang menyerang perut. Perbedaan bidara Cina dan bidara apel India sama seperti perbedaan pisang Ambon dengan pisang jenis lainnya. Insya Allah kedua-duanya sama-sama dapat dipergunakan untuk mengusir jin. Pemirsa Kasana, daun bidara sangat istimewa. Kemuliaannya disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam surat Saba ayat 16, Allah menceritakan sisa-sisa dari kejayaan negeri Saba. Tanah mereka yang dulu subur, makmur, dipenuhi oleh kebun-kebun di kiri dan kanannya. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Ulama-ulama besar berkomentar, apabila ada seseorang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka ketika keluar keranjangnya akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetiknya. Namun karena kekufuran mereka, maka Allah hancurkan negeri mereka dengan air bah yang memporak-porandakan negeri dan perkebunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ansel, dan sedikit dari pohon bidara. Quran Surat Saba 16. Al-Quran juga menyebutkan pohon bidara di dalam surat Al-Waqiah ayat 28, menyebutkan pohon-pohon yang ada di surga yang diperuntukkan bagi golongan kanan. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Quran Surat Al-Waqiah 27 hingga 32. Dengan demikian, pohon bidara bukan pohon sembarangan, tapi pohon yang sangat istimewa karena merupakan tumbuhan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan sebagai kenikmatan di surga. Tentu saja pohon bidara di surga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Jika pohon bidara yang ada di dunia biasanya banyak duri dan sedikit buah, maka pohon bidara di surga tidak berduri dan banyak buahnya. Awalnya saat sahabat Nabi mendengar tentang pohon bidara di surga, informasi ini mengejutkan orang, karena pohon bidara yang dikenal mereka banyak durinya. Mana mungkin Allah menyediakan kenikmatan surga dengan pohon bidara yang banyak durinya? Inilah yang ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Orang Badui itu mempertanyakan, kenapa di surga ada pohon yang bisa menyakiti penghuninya? Ia pun menyebut pohon bidara. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pohon bidara di surga tidak berduri, berbeda dengan yang di dunia. Dan tempat-tempat duri pada pohon tersebut justru terdapat buah. Dan uniknya, buah-buah tersebut mengeluarkan hingga 72 aneka warna dan tidak satu pun warnanya sama. Kisah ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya. Di surga juga terdapat sebuah pohon agung yang disebut Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah dikunjungi Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj ke langit ke-7. Sidrah berarti bidara, Muntaha berarti puncak atau penghabisan. Maka Sidratul Muntaha berarti pohon bidara yang merupakan puncak atau penghabisan. Karena namanya pohon bidara, jadi kemungkinan bentuknya memang seperti pohon bidara, hanya saja hakikatnya tentu berbeda. Dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon bidara yang menjadi puncak atau penghabisan karena di pohon inilah sumber dari segala makhluk termasuk para malaikat. Ia juga puncak dari ketinggian yang pernah dikenal makhluk karena ia terletak di langit ke-7. Mengenai ukuran pohon tersebut dalam hadis Sahih riwayat Tirmizi, jika seseorang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayang salah satu dahannya, maka ia membutuhkan waktu 100 tahun lamanya. Seperti layaknya pohon lain, ia juga memiliki daun dan buah. Daunnya seperti telinga gajah, sedangkan buahnya seperti kendi. Kemudian terdapat laron-laron yang terbuat dari emas. Pohon ini juga menampilkan warna yang berubah-ubah karena diliputi oleh perintah Allah. Pohon ini sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Di dekat pohon inilah Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm 13-15. Dikatakan pula bahwa Muhammad telah melihat Allah yang berupa cahaya atau hanya tertutup dengan cahaya. Di Sidratul Muntaha ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Perintah melaksanakan sholat tersebut pada awalnya adalah 50 kali setiap harinya, akan tetapi karena pertimbangan dan saran Nabi Musa, serta permohonan Nabi Muhammad sendiri, serta kasih dan sayang Allah, jumlahnya menjadi hanya 5 kali saja dalam sehari.